Kalau kami ada sampai saat ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Setiap langkah hidup kami, setiap langkah perjalanan hidup kami, Engkau sendiri yang mengatur Tuhan. Engkau melakukan sesuatu yang terbaik bagi setiap kami. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat segala-galanya Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Inilah pujian kami, inilah rasa ucapan syukur kami, inilah penyembahan kami. Kami naikkan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu, kulihat segala perbuatan-Mu yang ajaib. Betapa hatiku bersyukur, kasih-Mu selalu melimpah di dalamku. Yesus, Kau ajaib di hidupku. Jiwaku selalu kan menyembah-Mu. Ku beri hormat sembah hanya bagi-Mu. Yesus, Kau segalanya bagiku. Tuhan, sekali lagi kita mau katakan, ku hidup karena anugerah-Mu, ku lihat segala perbuatan-Mu yang ajaib. Betapa hatiku bersyukur, kasih-Mu selalu melimpah di dalamku. Yesus, Kau ajaib di hidupku. Jiwaku selalu kan menyembah-Mu. Ku beri hormat sembah hanya bagi-Mu. Yesus, Kau
Shalom Bapak Ibu Jemaat Gereja Happy Family Center yang Tuhan Yesus kasihi. Setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Dia berjanji tidak akan meninggalkan kita sebagai orang percaya sendirian. Tetapi betapa bahagianya kita, Dia mengirimkan kita penolong yang selalu menyertai kita, bahkan berdiam di dalam diri kita selama-lamanya, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus sebagai penolong yang akan membantu kita dalam segala kesulitan, pergumulan, sehingga kita dikuatkan dalam menghadapi berbagai macam persoalan yang kita hadapi. Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17 berkata, "Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Ada dua sebutan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Pertama, sebagai Roh penolong, kehadiran Roh Kudus menunjukkan penyertaan Allah dalam hidup kita selama-lamanya. Itu alasannya Roh Kudus dipanggil sebagai Parakletos, yang artinya seorang yang dipanggil untuk berjalan di sisi atau di samping seseorang. Tuhan Yesus Kristus adalah penolong kita yang pertama, dengan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, dan Roh Kudus penolong berikutnya yang akan mendampingi kita selama perjalanan iman percaya kita. Sebutan Roh Kudus yang kedua adalah sebagai Roh kebenaran, kehadiran penghibur, yaitu Roh Kudus menolong kita dalam memahami, mengerjakan, mengingatkan perkataan Kristus kepada kita. Roh Kudus sebagai penerang dan penolong kita pada waktu kita membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan, sehingga iman kita semakin kuat dan percaya pada kebenaran akan janji firman Tuhan. Marilah kita jemaat Happy Family Center Kota berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus dengan pertolongan Roh Kudus menjadi an obedient heart, menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Khususnya kita yang sudah dipilih untuk diselamatkan dan melayani Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Parakletos menjadi subtema HFC Kota di bulan Juni tahun 2022. Parakletos sendiri merupakan bahasa Yunani terdiri dari dua suku kata. Para yang artinya berjalan berdampingan dan kletos dipanggil. Parakletos adalah satu pribadi yang dipanggil untuk berjalan berdampingan. Itulah Roh Kudus. One called alongside to help. Satu pribadi yang diutus oleh Tuhan untuk boleh menyertai kita, mendampingi kita. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 16. "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." 10 hari yang lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Yesus harus naik ke surga supaya Roh Kudusnya dicurahkan. Di bulan Juni ini kita akan banyak membahas, memahami, dan mengalami peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Dia adalah penghibur, Dia adalah pengajar kita, Dia adalah pendamping yang
yang sungguh-sungguh diutus oleh Bapa, sehingga Roh Kudus menjadi meterai juga dalam kehidupan kita, sampai kita mendapatkan janji yang penuh dari Bapa di surga. Amin. God bless you. Puji nama Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom. Berapa banyak saudara yang percaya Tuhan yang kita sembah dia Tuhan yang sangat baik. Sama-sama lambaikan tangan kita bersama-sama. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat kebaikan Tuhan kita. Mari bersama-sama pagi hari ini kita hampiri Tuhan kita. Dan tidak lupa saya juga menyapa bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ibadah raya pada siang hari ini secara live streaming via YouTube. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, dimanapun Anda berada, kasih kuasa Tuhan sanggup menjamah dan melawat setiap kita. Bersama-sama satu hati, sama-sama kita akan berdoa dan memulai ibadah kita siang hari ini. Sungguh kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan, buat kasih, kemurahan, kebaikan Tuhan. Hingga sampai hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami bisa datang menghampiri rumah Tuhan, membangun satu persekutuan kami yang terindah dengan Tuhan Yesus. Dan kami percaya di saat kami datang membawa hati kami, menyenangkan hati Tuhan dengan korban pujian, korban ucapan syukur dan penyembahan kami kepadamu. Kami tahu Kau hadir tengah-tengah setiap umat-Mu. Kehadiran Tuhan itu sanggup memberikan kekuatan, pemulihan, dan kemenangan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, serahkan ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya ke dalam kuasa pimpinan tangan Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan orang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Terima kasih ya Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Sekali lagi katakan, Roh Kudus Kau hadir, Roh Kudus hadir di sini. Amin. Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari naikkan dengan senang hati kita kepada Tuhan kita. Katakan, Roh Kudus Kau hadir. Roh Kudus hadir di sini, mengalir Tuhan, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah
bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, oh, bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Percaya bersama, katakanku, katakan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Kau hadir bekerja di antara setiap umat-Mu siang hari ini Tuhan. Kami percaya kalau Roh Kudus bekerja, Tuhan sanggup memberikan sukacita yang besar dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Saya undang adik-adik Minggu Ceria bisa maju ke depan. Sama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Oke, shalom semuanya. Wow, luar biasa ya. Yuk kita sama-sama bersatu dalam doa. Anak-anak coba buka tangannya, kita akan doa. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri, kita sama-sama akan mendoakan anak-anak ini. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucapkan syukur untuk hari ini. Kami mengucapkan syukur untuk anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Mereka adalah anak-anak yang luar biasa, yang Engkau ciptakan menjadi sempurna sesuai dengan teladan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan melindungi mereka, masa depan mereka akan Kau buat berhasil. Kau akan memberikan kepada mereka jasmani yang kuat, otak yang cemerlang Tuhan, kepandaian yang luar biasa, sehingga mereka bisa Tuhan melewati masa-masa studi mereka dengan baik. Mereka dapat mengerjakan dengan teliti soal ujian yang diberikan kepada mereka. Tuhan jadikan anak-anak yang luar biasa, yang baik hati, yang suka membaca firman Tuhan, suka memuji Tuhan. Dan mereka menjadi generasi yang mampu untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan berkati orang tua mereka juga, apapun yang mereka kerjakan, orang tua mereka Tuhan buat berhasil. Kami membawa dalam doa juga Tuhan, kakak-kakak yang akan mengajarkan mereka. Tuhan berikan hikmat-Mu, Tuhan tanamkan firman-Mu Tuhan dalam mulut kakak-kakak ini, sehingga menjadi rema dalam kehidupan anak-anak ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Berapa banyak sudah percaya Tuhan kita, Dia sumber sukacita kita, amin. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah
melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari sorak-sorai, kita beri tepuk tangan buat Allah kita yang memberikan sukacita melimpah dalam hidup kita. Haleluya. Mari umat Tuhan bersama katakan, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah tadi digenapi. Kulihat penuaian terjadi, yang melanda seluruh. Sekali lagi katakan, ku terima janji Allah, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah tadi genapi. Kulihat penuaian terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan kita. Haleluya. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah tadi genapi. Kulihat penuaian terjadi, yang melanda seluruh bumi. Sama-sama lambaikan tangan kita bersama. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku, mari tepuk tangan bersama-sama. Sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Sorak-sorai kemuliaan buat Allah kita. Percaya bahwa Yesus sumber sukacita dan kemenangan kita. Percaya, kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kuasanya dahsyat di tengah-tengah setiap kita. Amin. Oh, ini sukacita kami Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah atasku, setiap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku,
hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kemenanganku ayat berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Engkau Tuhan kami Yesus. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah atasku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, katakan hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari bersama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Haleluya. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia, sorak-sorai yang paling mulia buat Allah kita. Terpujilah nama-Mu Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Kami buka hati, izinkan kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Bahwa kami lebih lagi mengenal akan pribadi-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Engkau Tuhan sumber pertolongan buat kami. Engkaulah Tuhan penolong kami yang setia, yang selalu menolong kami saat-saat kami memasuki lembah kekelaman. Kami percaya bahwa ada Tuhan yang selalu beserta bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Bawa kami lebih lagi Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Aku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Biarlah pujian ini menjadi doa kami Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau
percaya bersama-sama angkat tangan mengatakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Siang hari ini kita punya penolong kita yang setia. Dia Tuhan yang tidak akan pernah terlambat untuk menolong kita. Mungkin hari-hari ini engkau datang dengan segala masalah, beban, persoalan, tetapi ada Yesus yang selalu dan sanggup menolong setiap kita. Percayalah, berserah kepada Dia, engkau akan melihat keajaiban Tuhan di dalam kehidupan saudara. Mari buka hati, kita buka tangan kita bersama-sama, kita arahkan wajah kita, kita katakan kepada Tuhan kita, terima kasih Tuhan. Biar jemaat sendiri katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Engkau mendengar setiap seruan doa kami Tuhan. Katakan dengan senap hatimu, katakan dengan yakin dan percaya bahwa Tuhan kita, Dia sanggup menolong kita. Sekali lagi katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan. Kami percaya Tuhan, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya. Mari sembah dengan muatan imanmu kepada Yesus. Buka hatimu, izinkan kuasa Roh Kudus memenuhi setiap kehidupan. Yesus, aku percaya Engkau sanggup Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, Yesus, ya nama syadi, ya nama nama yasyanda. Haleluya.
Ranamayalamu di Ranaranamu lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari umat yang diberkati Tuhan, perlahan kita bangkit berdiri bersama, katakan tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih serah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Sungguh Engkau penolong kami yang setia, Tuhan. Ketika kami merenungkan kasih setiamu dalam kehidupan kami, ketika kami melihat ke belakang bagaimana Tuhan Engkau sungguh begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau menuntun kami kepada jalan-jalan-Mu. Dengan kesabaran-Mu Engkau melatih kami, Engkau membimbing kami, Engkau membawa kami bertumbuh hingga hari ini. Tuhan, kalau kami ada, sungguh kami mengakuinya, ini adalah karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Engkau menolong kami semuanya supaya firman Tuhan yang kami terima hari ini tidak terbuang begitu saja. Tetapi sungguh-sungguh kami terima dengan iman. Tuhan mengurapi telinga pendengaran kami semuanya. Tuhan Engkau menjadikan tanah hati kami tanah hati yang subur. Sehingga ketika benih firman Tuhan ditaburkan, kami bukan hanya mendengarkannya, tetapi kami sungguh-sungguh menjadi pelaku firman. Tuhan tolong kami, Tuhan urapi hamba-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Shalom, puji Tuhan. Senang sekali kembali kita bisa berjumpa bersama-sama di tempat ini untuk kita sama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Terlebih kita rindu untuk diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Saya juga ingin menyapa bagi Bapak Ibu saat ini yang menyaksikan secara online, dimanapun berada. Kiranya kasih Tuhan Yesus juga menyertai kita semuanya. Apabila Bapak Ibu berdomisili di Surabaya, kami sungguh rindu untuk mengundang Bapak Ibu bisa beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Bapak Ibu, firman Tuhan yang saya sampaikan di jam 9 tadi, saya beri judul superhero. Saya percaya bahwa ketika kita adalah anak-anak Tuhan, kita percaya di dalam Yesus, kita memiliki kuasa yang sama yang dimiliki oleh para nabi yang melakukan perbuatan-perbuatan dahsyat dan ajaib. Kita dikatakan juga memiliki roh yang sama yang membangkitkan Kristus dari kematian. Kita punya roh yang sama yang melakukan tanda-tanda ajaib dan tanda-tanda heran di sepanjang sejarah firman Tuhan. Kita punya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan kita perlu menggunakan kuasa tersebut untuk menyelesaikan tugas dan panggilan di dalam kehidupan kita. Nah, dalam ibadah yang kali ini jam 11, saya ingin membawa kita kepada masih dalam tema Roh Kudus, tetapi dari kacamata yang sedikit berbeda. Tetapi nanti pada akhirnya saya ingin membawa kita bagaimana ternyata kuasa Roh Kudus yang diberikan dan dikaruniakan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu sungguh satu-satunya jawaban yang kita butuhkan dalam hidup ini. Saya memberi tema firman Tuhan hari ini dengan judul Teach Me How to Pray.
Teach me how to pray. Bapak Ibu, menjadi orang Kristen tanpa doa itu sungguh sesuatu yang tidak mungkin, sama seperti seseorang hidup dan tidak bernafas. Jadi saya mau katakan menjadi orang Kristen yang tidak berdoa itu sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan. Bagaimana mungkin seseorang yang hidup tapi nggak bernafas? Seperti itulah dikatakan Martin Luther, menggambarkan bahwa orang Kristen pasti berdoa. Pasti berdoa. Karena tidak mungkin kita sebagai orang percaya tidak berdoa. Nah, kalau kita melihat ada anak-anak Tuhan yang hidupnya bertumbuh, cinta Tuhan, kemudian tidak gampang menyerah, tidak gampang putus asa, mengalami pertumbuhan kerohanian, saya jamin dan saya pastikan kita akan bertemu dengan orang Kristen yang berdoa. Karena doa adalah kekuatan kita, Bapak Ibu. Kita ini perlu dan membutuhkan doa lebih daripada yang lain. Karena doa itu kekuatan kita. Doa itu adalah yang memampukan kita untuk menjalani hidup ini. Doa yang memampukan kita untuk menghadapi tantangan zaman, tantangan dunia yang sangat sulit untuk kita hadapi dengan kekuatan kita. Kalau ada anak Tuhan yang kuat imannya, dia adalah anak Tuhan yang saya pastikan hidup di dalam doa. Bahkan ada juga Bapak Gereja yang mengatakan, di segala zaman sepanjang sejarah kekristenan, apabila kita melihat ada kebangunan rohani di sana, dipastikan ada lutut yang bertelut. Jadi untuk kita mengalami Tuhan dalam hidup kita, mengalami terobosan dalam hidup kita, mengalami kebangunan rohani di gereja kita, mengalami kebangunan rumah tangga, kebangunan rohani di keluarga kita, kita butuh lutut yang bertelut dan hati yang berdoa. Tetapi masalahnya doa itu seringkali menjadi dilema dalam kehidupan kita. Saya mengerti Bapak Ibu, doa itu seringkali tidak mudah. Karena kita menemukan ada banyak orang percaya yang berdoa tetapi tidak mengerti apa itu berdoa. Sama seperti murid-murid Yesus di sini. Judul yang saya ambil, Teach Me How to Pray atau Ajari Aku Berdoa, itu saya ambil dari Lukas pasal yang ke-11 yang akan kita pelajari siang hari ini. Di situ di ayat yang pertama, ketika Yesus berhenti berdoa, dikatakan murid-muridnya itu berkata, Tuhan ajarlah kami berdoa. Jadi murid-murid Tuhan Yesus ini menyadari bahwa ternyata berdoa itu tidak mudah. Kadang-kadang kita nggak tahu bagaimana berdoa. Bagaimana sih doa yang Tuhan kehendaki. Itu sebabnya hari ini kita mau belajar bagaimana doa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Nah, doa juga memiliki dilema tersendiri juga Bapak Ibu. Sama seperti tokoh teolog gereja. Yang pertama yang saya ingin ceritakan adalah bernama George Whitefield. George Whitefield ini seorang teolog yang sangat terkenal. Pengajarannya ini sangat berpengaruh. Apabila Bapak Ibu punya waktu nanti, Bapak Ibu bisa menyelidiki biografi George Whitefield. George Whitefield ini dikenal sebagai seorang teolog yang memiliki pandangan Calvinis. Atau dia memiliki sudut pandang penekanan kepada kedaulatan Tuhan. Sehingga dia berkata bahwa Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu bisa melakukan segala perkara. Jadi ketika pandangan seperti itu tidak salah Bapak Ibu. Tetapi ketika pandangan itu ditekankan menjadi titik berat, maka itu mempengaruhi kehidupan doanya. Nah, nanti saya ceritakan ya kisahnya ya, cukup menarik. Nah, di satu sisi saya ingin bercerita juga dengan tokoh teolog yang sejaman dengan George Whitefield. Mereka ini sahabat karib tapi punya sudut pandang yang berbeda. Jadi ini menunjukkan bahwa ketika kita tidak sependapat dan percaya Yesus, bukan berarti kita harus bermusuhan ya. Seperti George Whitefield dan John Wesley ini. Kalau John Wesley ini, dia punya pandangan teologi lebih bertitik berat pada kehendak manusia, kehendak bebas manusia dan upaya manusia. Sehingga itu sebabnya membuat dia itu menjadi orang yang sangat, kita harus benar-benar berupaya, harus sungguh-sungguh, kita harus bekerja keras. Nah seperti itu kurang lebih ya aplikasinya. Jadi kurang lebih agak sedikit beda pandangan, tetapi mereka sahabat karib Bapak Ibu. Nah satu kali, ini singkat cerita ya, saya ceritakan satu kali mereka ini diundang sama-sama untuk mengadakan seminar atau ibadah sepanjang hari. Tentunya sangat melelahkan ya.
Jadi mereka berdua ini diundang di tempat yang sama, jadi mungkin bergantian begitu. Sampai pada satu hari mereka mengajar penuh dan mereka tentu saja capek dan lelah. Dan mereka menginap di tempat yang sama, satu kamar. Jadi George Whitefield dan John Wesley ini tidur di satu ranjang. Nah, dalam kelelahannya setelah pelayanan satu harian, mereka sebelum tidur mereka berdoa. Sama-sama berlutut di tempat tidur, kemudian George Whitefield berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sepanjang hari ini. Kami bersyukur bahwa Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau Tuhan yang berdaulat. Firman-Mu itu ajaib. Firman yang sudah disampaikan ini akan menjamah setiap hati yang sudah Tuhan tentukan untuk akan diselamatkan. Kami percaya, kami serahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, kurang lebih doanya seperti itu. Karena dia percaya firman Tuhan sudah disampaikan, kehendak Tuhan yang akan bekerja. Nah kemudian John Wesley kemudian bertanya, John Wesley, Sir George, Mr. George, that's it? Cuman begitu aja doamu? Is that your Calvinist take you? Apakah itu doa seperti itu yang diajarkan oleh Calvin yang kamu pegang? Oh ya, it's okay. Nah, jadi dia tidak terlalu terganggu dengan komentar sinis oleh John Wesley, dia langsung aja tidur. Nah, John Wesley kembali berlutut melanjutkan doanya. Wah, dia berdoa dengan semangat Bapak Ibu ya. Kurang lebih kira-kira 2-3 jam kemudian, George Whitefield ini terganggu dengan keheningan begitu. Dia terbangun begitu, dan kemudian dia melihat, oh ternyata John Wesley masih berlutut, tapi ketiduran. Dan kemudian dia bangunkan, hey John, oh jadi ini Arminian yang kamu pegang, cara berdoanya. Kamu berdoa sampai ketiduran begitu. Jadi Bapak Ibu ini dilematis. John Wesley berpikir bahwa saya harus berdoa berjam-jam supaya Tuhan bekerja. George Whitefield berpikir, doa kita ini mungkin gak banyak pengaruhnya. Yang penting kita melakukan tugas kita, Tuhan akan bekerja sesuai dengan waktu, rencana, dan kedaulatannya. Begitu. Nah, kadang-kadang kalau kita gak mengerti dan memahami, ini membuat kita juga, ngapain saya berdoa ya? Apa benar doa saya dijawab? Apakah saya bisa meminta seperti apa yang dia katakan? Apakah saya nggak merepotkan Tuhan kalau saya terus-menerus meminta hal yang sama? Apakah doa itu cukup sekali saja? Masa Tuhan itu nggak mengerti sih isi hati saya? Nah, jadi di sini ada dilema dalam berdoa. Nah, sama seperti murid Tuhan Yesus saya katakan tadi, murid Tuhan Yesus juga kebingungan sehingga dia mengatakan, Tuhan ajari saya bagaimana saya berdoa. Dan saya menemukan Yesus ini mengajar dengan sangat luar biasa hebat Bapak Ibu. Di dalam Lukas pasal yang ke-11 ini. Kita coba lihat dulu ayatnya. Lukas 11 ayat 5 sampai ke 8. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada kamu, kepada saudara. Aku berkata kepadamu, ini Yesus yang berkata, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Jadi Bapak Ibu, ketika murid-murid Yesus berkata mengawali Lukas ayat yang ke-11 ini di pasal ayat yang ke-1, mengatakan Tuhan ajari kami berdoa. Dan di sini kita melihat, kita tidak perlu membaca, Bapak Ibu bisa membaca di rumah, Yesus mulai mengajarkan doa Bapa kami kepada mereka. Nah, tetapi ternyata doa Bapa kami yang disampaikan versi Lukas ini berbeda dengan apa yang Yesus ajarkan pada versi Matius. Matius pasal yang ke-6. Nah, kenapa seperti itu Bapak Ibu? Saya menemukan ternyata yang pertama, versi doa Bapa kami di dalam Lukas pasal yang ke-11 ini ternyata peristiwa yang berbeda.
Jadi ini peristiwa yang dicatat oleh Lukas yang terjadi kurang lebih beberapa bulan setelah versi Matius. Nah, kenapa Yesus sengaja membuat doa Bapa kami ini sedikit berbeda kata-katanya? Nah, sepertinya Tuhan Yesus itu ingin menjelaskan kepada kita semuanya bahwa doa Bapa kami itu bukan mantra. Kalau mantra kita harus hafalkan seutuhnya. Kalau nggak hafal mantranya nggak bekerja dengan baik. Doa Bapa kami itu bukan jimat Bapak Ibu. Jadi sengaja Yesus membuat ada perbedaan-perbedaan untuk menunjukkan bahwa doa Bapa kami ini adalah pola dan prinsip doa yang perlu kita terapkan. Ada bagian-bagian penting yang perlu kita mengerti, yang bisa kita kombinasikan, bisa kita variasi sesuai dengan apa yang diajarkannya. Tetapi kata perkatanya bukanlah jimat atau mantra yang akan bisa menghasilkan kekuatan kalau kita mengatakan sesuai persis dengan apa yang dituliskannya. Yang terpenting bukan doanya, tetapi yang terpenting hati kita yang berdoa. Amin. Kita bisa berdoa panjang lebar, tapi benar-benar sungguh gak mengerti isi hati Tuhan. Sama seperti siapa? Orang Farisi, ahli Taurat. Dikatakan doa mereka panjang-panjang. Mereka memuji Tuhan dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Apa gunanya doa yang seperti itu? Tuhan mencari orang bukan hanya yang hanya doa saja, tetapi hatinya betul-betul melekat kepada Tuhan. Nah, di sini Tuhan mengajarkan sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, setelah saya mempelajari Bapak Ibu, Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 13 ini ada pengajaran yang Tuhan ingin ajarkan, tekanan-tekanan yang Tuhan ingin ajarkan, dan Tuhan mengajarkannya ini secara mundur. Nah, itu sebabnya yang pertama setelah doa Bapa kami diberikan kepada murid-muridnya, kemudian Yesus langsung menyambung dengan perumpamaan ini. Perumpamaan ini tentang seorang sahabat. Ini cerita yang sangat sepele sebetulnya. Kalau orang mendengar pada waktu itu, ini cerita yang sangat ringan dan mungkin tidak terlalu banyak artinya. Nah, di sini ceritanya yang pertama, ada seorang mengunjungi sahabatnya tengah malam. Nah, ceritanya seperti itu. Ada seorang mengunjungi sahabatnya tengah malam. Dan dia mengunjungi ini bukan urusan yang penting. Bukan misalnya anak saya sakit, atau rumah saya kebakaran, atau misalnya istri saya mengalami kecelakaan, atau saya mengalami kebutuhan yang mendadak. Ternyata enggak gitu. Nah, kalau misalnya kita membayangkan ada orang bertamu ke rumah kita tengah malam, saya nggak peduli ya siapa yang bertamu. Kalau dia tengah malam, saya harapkan urusannya penting, betul ya? Saya harapkan urusannya penting. Kalau dia udah ketok rumah kita, telepon kita, bel rumah kita berkali-kali, saya berharap urusannya penting. Nah, ternyata Yesus ini menunjukkan sahabatnya ini datang tengah malam untuk apa? Keperluannya sangat sepele Bapak Ibu. Ia meminta pinjaman 3 ketul roti. Nah, 3 ketul roti ini bukan sesuatu yang sangat besar loh, bukan. 3 ketul roti itu sama dan setara pada masa sekarang ini seperti snack. Seperti saya pengen minta ini snack aja. Saya minta ini cemilan gitu. Jadi bukan karena ini, saya minta sesuatu karena anak saya hampir mati, enggak. Dia hanya minta cemilan. Dia ketuk pintu rumah temennya, tengah malam minta cemilan. Ini ceritanya. Dan kemudian ketika itu terjadi, sahabatnya merasa terganggu Bapak Ibu. Wah, ini apa-apaan ini? Kamu memang temanku, tapi masa kamu gak tahu diri, ini jam berapa? Kok kamu tega-teganya, kamu ketuk rumah saya, kamu gedor rumah saya hanya untuk minta cemilan. Kenapa? Cemilan, emang kamu ngidam apa kok cemilan kamu minta saya tengah malam? Udahlah tidur aja, besok cemilannya bisa kamu minta lagi. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Sahabatnya merasa terganggu. Nah, sahabatnya ini salah satunya terganggu karena pintunya sudah tertutup, kata firman Tuhan, dan akan mengganggu anak-anaknya yang sudah tidur. Nah, ini saya ingin ceritakan keadaan pada waktu itu. Rumah-rumah di Israel pada zaman itu cuma punya 1 pintu. Dan rumah mereka itu cuma 1 ruangan. Jadi mereka tidur sama-sama Bapak Ibu. Karena cuacanya kan seringkali dingin. Jadi kalau musim dingin mereka tidak punya pemanas yang memadai, mereka tidur berdempet-dempetan supaya hangat. Itu yang terjadi pada waktu itu. Sehingga kalau dia bangun dan buka pintu, dan tidak kebetulan pintu di sana itu ukurannya besar.
Jadi untuk membuka itu membutuhkan tenaga yang besar dan pasti menimbulkan bunyi. Kalau dia bangun dan buka pintu, pasti anak-anaknya bangun. Gitu. Nah, kita sebagai seorang ayah, kalau keadaannya seperti itu, kita akan berpikir, apa-apaan ini teman saya? Kalau saya tolong dia hanya untuk cemilan, semua keluarga saya ini terganggu. Mereka pasti bangun dan kemudian saya harus kerja ekstra keras buka pintu dan lain sebagainya. Ini melelahkan, ini teman saya ini mengganggu sekali. Apalagi dirasa urusannya nggak penting, sangat tidak penting dan tidak urgent. Nah ternyata sahabat yang tidak tahu diri ini meminta dengan tidak menyerah dan tidak tahu malu. Jadi dikatakan dia meminta terus. Dikatakan ayatnya tadi ya, sekalipun ia tidak mau bangun, kata Tuhan Yesus. Sebetulnya males kan dia bangun, nggak penting, tengah malam mengganggu anak-anak, harus kerja keras buka pintu. Tapi sekalipun ia tidak mau bangun, ia akan memberikannya kepadanya karena sikapnya yang tidak tahu malu. Jadi sahabatnya ini ternyata tidak tahu malu. Dalam terjemahan bahasa aslinya saya menemukan kata tidak tahu malu ini juga bisa diterjemahkan dengan kata persistent, ngotot, ngeyel, gak mau menyerah. Pantang menyerah. Nah sahabat yang tidak tahu diri ini meminta dengan ngotot, ngeyel, pantang menyerah, gak tahu malu. Saya pokoknya harus dapat cemilan yang saya butuhkan. Nah pada akhirnya dia bangun juga sahabatnya, ambil 3 roti cemilan tersebut, buka pintunya, mungkin anak-anaknya terbangun dan lain sebagainya. Karena seseorang yang tidak tahu malu, ngotot, ngeyel, meminta cemilan pada tengah malam. Nah, ini cerita ini sungguh unik kalau kita menelusurinya ya. Apa hubungannya dengan doa? Apa hubungannya dengan Tuhan mengajar murid-muridnya berdoa? Nah, ternyata perumpamaan ini Tuhan Yesus ceritakan karena di balik ini ada janji Bapak Ibu. Kenapa Yesus berani menceritakan seorang sahabat yang tidak tahu malu ini? Karena setelah peristiwa ini, Yesus menceritakan ada sebuah janji. Dari sebuah janji ini, kita akan mengerti bahwa seorang sahabat yang tidak tahu malu ini, pada akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan. Janji yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini, ada di ayatnya yang ke-9 dan ke-10. Yesus berkata seperti ini, ini janji yang mendasari cerita tadi, oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapak Ibu, inilah janji yang mendasari kenapa Yesus menceritakan kisah tentang sahabat yang merepotkan sahabatnya tengah malam untuk sesuatu yang gak penting. Dia ketok, dia ganggu untuk sesuatu yang gak penting sampai akhirnya dia memaksa sahabatnya harus bangun dan memberikannya. Karena Bapa di surga memberi janji. Minta, kamu akan mendapat. Cari, maka kamu akan mendapatkan. Ketok, maka pintu akan dibukakan. Kalau hari ini kita belum mendapatkannya, mungkin kita belum pernah meminta Bapak Ibu. Mungkin kita terlalu sungkan untuk meminta. Mungkin kita terlalu takut untuk meminta kepada Tuhan. Apabila kita belum menemukan jalan keluar, mungkin kita belum mencari. Dan ketika kita masih ada dalam masalah dan kesulitan, mungkin kita belum berani mengketok pintu kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mengundang kita semuanya Bapak Ibu untuk datang dalam hadirat-Nya. Tuhan mengundang kita semuanya untuk datang dalam hadirat-Nya. Kita diundang untuk mulai meminta. Dan kemudian kita meminta dengan lebih sungguh-sungguh. Kita lebih agresif. Dan kita mulai mencari. Bukan hanya meminta lagi. Tetapi kita lebih agresif, kita mencari. Dan kemudian pada akhirnya kita tidak berhenti sampai mencari. Kita kemudian mengetuk pintu.
kemudian kita mengetuk pintu. Itulah janji yang Tuhan berikan. Ketika kita datang kepadanya, Tuhan mengundang kita datang. Kita meminta. Kita mencari, ada usaha yang kita lakukan, dan ada usaha yang lain yang kita lakukan, yaitu mengetuk. Nah, satu contoh yang ingin saya berikan kepada kita, saya ambil dari seorang tokoh wanita yang mempraktekkan hal ini Bapak Ibu. Dia mempraktekkan betul-betul bagaimana undangan Tuhan untuk datang ke dalam hadiratnya, meminta belum mendapat, cari belum menemukan, dia ketuk betul-betul. Ada usaha yang dia lakukan di dalam doa. Dalam 1 Samuel 1 ayat 10 sampai yang ke-11. Kita melihat ada tokoh yang bernama Hana. Bapak Ibu, tokoh yang bernama Hana ini sudah kita kenal dan kita tahu ceritanya mungkin ya sebagian besar dari antara kita. Hana ini tidak dikaruniai anak Bapak Ibu. Dan dikatakan kalau kita mempelajari, dia punya, Elkana suaminya ini punya istri yang lain namanya Penina. Dan Penina ini dikaruniai anak dan itu menimbulkan sakit hati dalam kehidupan Hana. Menimbulkan kepedihan dalam hatinya. Nah, tetapi saya percaya Bapak Ibu, Hana ini berdoa, pasti berdoa. Dia meminta, Tuhan kasih saya anak. Karena dikatakan tahun demi tahun ketika mereka pergi beribadah mempersembahkan korban, Hana bersama dengan Elkana suaminya dan kemudian Penina dan anak-anaknya itu membawa kepedihan karena mereka semuanya bisa mempersembahkan korban tetapi dia tidak punya anak. Itu menimbulkan sakit hati dan pedih hatinya Bapak Ibu. Saya percaya dia berdoa, bertahun-tahun dia berdoa. Dia meminta kepada Tuhan. Tetapi dia mengerti isi hati Tuhan. Dia bukan hanya meminta, tetapi dia lebih agresif lagi. Dia mencari, ada usaha-usaha, dia agresif. Dia tidak hanya sekedar berdoa dengan biasa-biasa saja. 1 minggu, 2 minggu doanya tidak dijawab. 1 bulan, 2 bulan doanya belum dijawab Tuhan. 1 tahun, 2 tahun doanya belum dijawab Tuhan. Dia semakin serius, semakin agresif mencari hadirat Tuhan. Mencari hadirat Tuhan, berdoa meminta dan mencari. Dan pada akhirnya ketika mencari dan belum menemukan, Hana mengambil keputusan untuk mengetuk isi hati Tuhan. Mengetuk pintu kemurahan Tuhan. Dan lahirlah doa yang profetik ini. 1 Samuel 1 ayat 10 sampai 11. Dikatakan, dan dengan pedih ia berdoa kepada Tuhan. Sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Bapak Ibu mungkin ketika dia meminta, dia berdoa dengan doa yang biasa-biasa saja. Akhirnya dia meminta dengan doa puasa. Dia mencari dengan cara dia berdoa puasa. Mungkin juga pada akhirnya dengan pedih hati. Dia curahkan seluruh isi hatinya. Dengan pedih dia berdoa. Menyatakan kehendak dan nasarnya kepada Tuhan. Kalau memang Tuhan sungguh-sungguh melihat kepada hambamu. Melihat memperhatikan kesengsaraan hambamu ini. Tuhan, kalau engkau karuniakan kepadaku seorang anak laki-laki, aku akan berikan kepadamu. Ini contoh seorang yang mencari, meminta, mencari, dan mengetuk. Dan pada akhirnya dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Bapak Ibu, kenapa Tuhan memberikan janji ini? Karena Yesus ingin menunjukkan kepada kita satu prinsip rohani yang ingin kita pegang. Pertama, dia menunjukkan melalui kisah seorang sahabat yang gak tahu malu, meminta terus-menerus pada akhirnya mendapat. Kenapa? Karena memang Tuhan berjanji. Minta kamu akan diberi, cari kamu akan mendapat, ketuk maka pintu akan dibukakan. Nah, prinsip ini lahir dari, janji ini lahir dari sebuah prinsip.
Prinsip ini dikatakan dalam Lukas 11 ayat 11 sampai yang ke-12. Dikatakan, Bapa manakah di antara kamu? Jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan. Dan jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Yesus mengajarkan untuk kita berani meminta, sungguh-sungguh datang kepadanya. Kita mencari dan mengetuk. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia adalah Bapa yang baik. Dia adalah Bapa yang tahu memberi yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Kalau kita ada dalam Tuhan, kita ada di dalam Yesus, kita adalah anak-anaknya. Dan dia Bapa kita. Dia adalah Bapa yang baik dalam kehidupan kita. Dikatakan dalam versi Matius, kalau kamu yang jahat, Bapa yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik. Kalau anaknya lapar, dia minta ikan, gak mungkin kamu berikan ular. Kalau dia makan dan lapar dan kemudian dia minta telur, gak mungkin kamu kasih kalajengking kepada anakmu. Dia membandingkan dengan kita Bapa yang jahat. Dia Bapa yang baik, kita Bapa yang jahat. Kita ini Bapa yang berdosa. Kita Bapa yang berdosa. Sedangkan kita ya Bapa yang berdosa saja, kita tahu memberi yang terbaik buat anak-anak kita. Kalau anak kita lapar, tentunya kita ingin memberikan dia makan. Kalau anak kita membutuhkan sesuatu, kita langsung tanggap. Padahal kita ini Bapa yang jahat. Apalagi Bapa yang baik. Bapa kita di surga. Bapak Ibu, Bapa di surga akan melakukan dan memberikan yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Karena prinsip inilah, karena dia Bapa yang baik, Bapa yang memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, maka dia mengundang kita untuk ayo minta, kamu akan mendapat. Ayo cari, kamu akan menemukan. Ayo ketuk, maka pintu akan dibukakan. Kenapa kita berani datang meminta, mencari dan mengetuk? Karena dia Bapa yang baik, yang akan memberikan yang baik bagi kita. Bapak Ibu, Yesus memberikan satu analogi kepada kita. Yesus memberikan perbandingan antara seorang sahabat dan seorang ayah. Sahabat akan menolong kita hanya terbatas Bapak Ibu. Sahabat hanya akan menolong kita untuk sekian waktu saja. Dikatakan di sini ketika kita minta cemilan tengah malam, sahabatnya sebetulnya nggak mau. Itulah sahabat manusia. Tetapi Yesus ingin memberikan perbandingan, diawali dengan sahabat. Yesus menunjukkan, saya ini bukan hanya sahabat seperti itu. Saya ini Bapa yang baik, yang akan memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Apabila seorang sahabat yang baik saja bisa menolong kita, apalagi seorang ayah yang baik, dia akan siap untuk menolong kita, anak-anaknya. Kita bisa datang kepadanya kapan saja. Kita bisa meminta untuk keperluan apa saja. Tidak ada permintaan yang terlalu sepele di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, apabila hal tersebut mengkhawatirkan kita, saya sarankan jangan disimpan sendiri. Nyatakan kepada Tuhan. Mungkin itu hal yang sederhana. Mungkin itu anak kita sakit. Mungkin sakitnya gak parah. Datang kepada Tuhan. Minta supaya Tuhan menyembuhkan. Mungkin masalah yang kecil dan sepele. Mungkin pekerjaan kita kebiasaan buruk. Kebutuhan-kebutuhan yang kecil. Mungkin anak kita gak mau dengar-dengaran. Dan lain sebagainya. Kita bisa datang kepada Tuhan kapan saja. Untuk keperluan apa saja. Ketika sahabat yang didatangi tengah malam, dia sudah keberatan. Kita bisa datang kepada Tuhan tengah malam. Jam berapapun. Karena dia bukan hanya seorang sahabat yang baik. Dia adalah Bapa yang baik. Bapak Ibu, apabila hal tersebut mengganggu pikiran kita, hal tersebut juga menjadi kepedulian Tuhan. Karena kita anak-anaknya. Kalau anak kita punya masalah, mungkin dia nggak bisa pakai sepatu atau kaos kakinya, tentu saja kita akan berusaha untuk menolong. Asalkan anak kita meminta pertolongan kepada kita. Seringkali dia pengen berusaha sendiri. Makanya akhirnya waktunya jadi lama, salah dan lain sebagainya. Ketika anak kita yang masih kecil meminta pertolongan, kita akan berusaha untuk menolong mereka.
Demikian juga Bapa yang baik. Ketika hal tersebut mengganggu pikiran kita bisa datang kepadanya kapan saja untuk keperluan apa saja. Kita diundang untuk meminta, mencari dan mengetuk. Maka kita akan menerima, mendapatkan, dan pintu akan dibukakan. Kesimpulannya Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-13. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Nah, di sini Roh Kudus memainkan peran. Di sini yang saya katakan, teach me how to pray, ada hubungannya dengan tema bulan ini, yaitu Roh Kudus. Saya merenungkan apa hubungannya Yesus menyampaikan perumpamaan tentang sahabat yang merepotkan, karena ternyata di balik peristiwa itu Yesus memberikan satu janji. Ada janji di sana, janji bahwa kita bisa meminta, mencari dan mengetok. Nah, ternyata janji itu pun didasarkan oleh kebenaran bahwa Dia Bapa yang baik, Bapa yang memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Tetapi di sini ketika Roh Kudus dikatakan Ia akan memberikan Roh Kudus bagi kita yang meminta, itu berarti Roh Kudus dikaruniakan kepada kita untuk menjawab segala pertanyaan kita, menjawab setiap masalah kita, karena pada akhirnya Roh Kudus adalah sumber jawaban dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, Efesus 3 ayat 20 mengatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Apa yang kita minta seringkali kita nggak mengerti. Apa yang kita cari seringkali kita nggak tahu. Dan ketika kita meminta, kita mencari dan kita mengetuk, Efesus 3 ayat 20 menjamin bahwa Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan apa yang kita pikirkan. Dan ketika Tuhan mendengar permintaan kita, Dia memberikan Roh Kudus kepada kita. Apa artinya? Bapak Ibu berdoa buat kekuatan menghadapi hidup ini. Ya. Roh Kudus adalah sumber kekuatan. Kita minta kekuatan, Dia kasih sumber kekuatan. Seringkali kita nggak tahu kan jalan hidup kita butuh hikmat. Kita minta Tuhan kasih saya hikmat. Dia kasih roh hikmat kepada kita. Roh Kudus adalah roh hikmat. Ketika kita membutuhkan bantuan keuangan atau kita membutuhkan pemeliharaan dalam keuangan, Tuhan Yesus memberikan banknya, sumber uangnya, sumber berkatnya. Ketika kita membutuhkan penghiburan, Tuhan Yesus, saya sedih Tuhan beri penghiburan. Dia memberikan sumber penghiburan kepada kita. Karena Roh Kudus adalah sumber penghiburan bagi kita. Roh Kudus adalah sungguh-sungguh jawaban doa kita yang lebih dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita doakan. Tuhan bukan hanya memberi pemberian, tetapi He's giving you the giver. Dia tidak hanya memberikan pemberian, tetapi memberikan sang pemberi itu sendiri. Tuhan tidak memberikan produknya, Tuhan memberikan pabriknya. Itu sebabnya Roh Kudus adalah jawaban dari setiap doa kita. Kita butuh pemulihan, Roh Kudus adalah kuasa yang akan sanggup membawa pemulihan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan kasih pemulihan dalam kehidupan kita itu hanya terjadi satu kali saja. Tetapi ketika Roh Kudus itu dikaruniakan dalam hidup kita, Dia sumber yang akan sanggup memberikan pemulihan. Maka kita akan bisa tahu setiap kali kita punya masalah, kita punya Roh Kudus akan menolong kita memberikan jalan keluar. Setiap kali kita menghadapi tantangan, kita punya Roh Kudus yang akan membimbing kita, memberikan kekuatan untuk kita bisa menghadapi setiap tantangan. Ketika kita membutuhkan penghiburan, menghadapi masalah yang menyedihkan, patah hati dan patah semangat, kita memiliki Roh Kudus yang akan menjadi sumber kekuatan, sumber pemulihan dalam kehidupan kita. Kita butuh kesembuhan. Dia memberikan Roh Kudus. Roh yang akan bisa sanggup menghasilkan kuasa yang menyembuhkan,
kehidupan kita. Itu sebabnya mintalah, carilah, dan ketuklah. Tuhan mengundang kita. Kita bisa minta apa saja. Kita bisa datang kepadanya kapan saja untuk keperluan apa saja. Dan Dia Bapa yang baik. Dia memberikan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita mendapatkan sumber dari segala sumber yang kita butuhkan. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Yesus, sungguh kami bersyukur bahwa Engkau berjanji kami bisa datang kepadamu kapan saja Tuhan. Untuk keperluan apa saja. Itu sebabnya Tuhan kami mau berdoa dengan tidak putus-putusnya. Karena Engkau berjanji kami bisa mencari, meminta dan mengetuk. Dengan dasar bahwa Engkau adalah Bapa yang baik. Bapa yang selalu mempunyai waktu untuk kami. Bapa yang akan membuka pintu ketika kami mengetuk. Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau bukan hanya sahabat yang baik. Tetapi Engkau memberikan pemberian yang terbaik kepada kami. Yaitu Roh-Mu yang kudus. Sumber dari segala sumber berkat yang kami butuhkan. Roh Kudus hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi. Kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi. Kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari saya jemput sidang jemaat, mari kita bangkit berdiri. Mari kita datang kepadanya. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi. Kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari sama-sama kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Tiada yang mustahil, Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. karena Roh
lagi katakan karena Roh Allah. Allah turut bekerja di antara kita. Bapak Ibu, mungkin selama ini kita tidak menyadari bahwa kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu kuasa yang sangat dahsyat. Sehingga kita seringkali mengandalkan kekuatan kita dan tidak bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Mungkin di antara kita, mungkin kita berpikir bahwa saya ini lemah, saya nggak mampu. Tanpa kita sadari, kita punya sumber dari segala sumber kekuatan ada dalam diri kita, yaitu kuasa Roh Kudus. Seringkali kita berpikir dan kita merasa, Tuhan kenapa kok orang ini sulit untuk berubah? Tanpa kita sadari kita bisa datang kepada Tuhan. Karena hanya Roh Kudus yang sanggup mengubah dan mentransformasi kehidupan seseorang. Sering kita nggak menyadari bahwa kita punya sumber dari segala sumber berkat. Sumber dari segala sumber pemeliharaan ada dalam diri kita, yaitu Roh Kudus. Dan kita khawatir dalam hidup ini. Padahal Roh Kudus pribadi Allah yang berkuasa itu menyertai kita, ada dalam diri kita. Dan ada di antara kita yang terlalu gampang sekali mengandalkan manusia. Sedikit-sedikit cari manusia. Dan kita kecewa. Karena sahabat kita ternyata gak seperti apa yang kita bayangkan. Cari Tuhan dalam diri kita. Tuhan kasih Roh Kudus dalam diri kita. Sumber di atas segala sumber berkat. Hari ini berapa banyak di antara kita yang mungkin mengalami sakit penyakit. Mungkin ada masalah keuangan, jalan buntu, masalah keluarga, anak yang mungkin keras kepala dan melawan. Memberontak. Saya tergerak untuk berdoa bagi kita. Bapak Ibu angkat tanganmu. Saya akan berdoa. Tuhan kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan kau melihat hati yang berserah. Hati yang mengetuk kemurahan Tuhan. Tuhan kau melihat anak-anakmu yang sekian lama. Mereka datang kepadamu. Mereka meminta. Mereka mencari. Dan mereka mengetuk pintu hati Tuhan. Dan Engkau adalah Bapa yang baik. Saat ini Tuhan kau melihat kebutuhan mereka. Saat ini hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa Roh Kudus yang ada dalam kehidupan mereka. Saat ini bekerja dalam nama Yesus Kristus. Memberikan sumber penghiburan. Memberikan sumber kekuatan. Memberikan jalan keluar hikmat. Pemeliharaan yang ajaib. Saat ini bekerja dalam nama Yesus Kristus. Saudara rasakan kuasa Tuhan bekerja. Hadirat Tuhan melawat kita semuanya. Ada damai sejahtera yang memenuhi hati dan pikiran kita. Engkau tidak lagi khawatir, engkau enggak lagi takut, engkau enggak lagi cemas. Karena hadirat Tuhan menguasai hati dan pikiranmu. Dalam nama Yesus Kristus. Engkau akan diberikan hikmat Tuhan. Jalan yang tidak pernah terpikir sebelumnya. Jalan keluar yang tidak pernah engkau bayangkan. Karena itu kuasa Roh Kudus yang memberikannya dalam kehidupanmu. Engkau akan jadi berkat. Engkau akan melihat melalui kasih yang engkau nyatakan kepada anak-anakmu, kepada istrimu, kepada suamimu. Engkau akan melihat Roh Kudus akan menjamah mereka. Mentransformasi hidup mereka. Bergantung, bersandar kepada kuasa Roh Kudus. Dia adalah sumber dari segala jawaban yang kita butuhkan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kiranya seluruh jemaat HFC Kota ini mengalami kuasa Roh Kudus. Hidup bergantung, bersandar kepada kuasa Roh Kudus. Kami tidak mencari kepada yang lain, kami tidak bergantung kepada manusia. Kami mencari Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur untuk Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat pelayanannya
buat hambanya Pastor Edi yang sudah melayani kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya untuk kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan korban persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebelum Bapak Ibu Saudara memberi, sekali lagi saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk tunduk kepala dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih buat kuasa lawatan-Mu melalui kebenaran firman-Mu yang Tuhan Yesus sudah sampaikan melalui hamba-Mu pada siang hari ini. Dan kami percaya biarlah firman Tuhan yang kami dengar, firman itu memberkati dan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati hamba-Mu Pastor Edi yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai pelayanan beliau. Kemanapun hamba-Mu melayani pekerjaan-Mu Tuhan, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami diberi kesempatan persembahkan korban persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya di saat kami memberi menabur yang terbaik, semuanya kami lakukan karena kami sangat mengasihi Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Persembahan bisa dilakukan dengan 3 cara. Untuk yang pertama, Bapak Ibu Saudara bisa men-scan QR code yang ada di layar LED. Dan yang kedua melalui via transfer di nomor rekening Gereja Happy Family Center Kota. Dan yang ketiga, yang Anda yang onsite di tempat ini, Bapak Ibu Saudara bisa memasukkan ke dalam amplop persembahan. Dan kemudian dimasukkan di dalam amplop coklat yang akan diedarkan oleh rekan-rekan volunteer. Puji nama Tuhan, saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara untuk memberi. Iya, ada satu pengumuman tambahan, Saudara. Gereja Happy Family Center Kota akan mengadakan baptisan air yang akan diadakan pada tanggal 26 Juni 2022. Untuk syarat Anda bisa ikut dalam baptisan air, Anda bagi Bapak Ibu Saudara yang mempunyai anak minimal usia 12 tahun ke atas. Dan syarat yang kedua, Anda harus ikut basic training 5 kali pertemuan via Zoom antara tanggal 20 sampai 24 Juni 2022 pada pukul 16.00 sampai dengan 17.00. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu dibaptis, Anda bisa menghubungi Saudari Agustin di bawah. Sambil Bapak Ibu Saudara memberi, kita akan saksikan HFC News berikut ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Jemaat Tuhan, senang bisa menyapa Anda semua. Dan berikut ini akan saya sampaikan beberapa informasi dari kegiatan gereja kita untuk sepekan ke depan. Bersama saya, Regen William Firdaus, ini HFC News edisi 12 Juni 2022. Yang pertama, hari Senin sampai hari Sabtu. Doa pagi membangunkan fajar masih diadakan jam 4.25 pagi via Zoom. Masih di hari Senin, pelayanan misi Medaeng diadakan lagi jam 9 pagi via Zoom. Di hari Selasa, ada Family Cell Hybrid. Anda bisa hadir di HFC Kota lantai 2 atau secara online melalui Zoom di jam yang sama, jam 7 malam. Jemaat Tuhan, hari Jumat ini Worship for Healing kembali tayang premier di channel YouTube gereja kita. Jangan lupa untuk share ke orang di sekitar Anda supaya bisa menjadi berkat buat banyak orang. Ladies, di Sabtu depan ada Inspirational Teaching with Ladies Worship. Tema yang akan dibawakan adalah Raise Up the Fine Generation. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Edi Suprapto. Hari Sabtu jam 9 pagi
di HFC Kota Embong Sawo. Setelah ladies akan dilanjutkan langsung dengan ibadah doa puasa di tempat yang sama jam 11 siang. Hai Youthers, ibadah kita Sabtu depan jam 5 sore di HFC Kota Embong Sawo lantai 2 akan membahas tema Expanding the Comfort Zone. Datang ya. Dan Sunday service minggu depan di tempat ini masih diadakan di jam 7 pagi, jam 9 pagi, dan juga jam 11 pagi. Dan seluruh ibadah ini juga akan disertai dengan ibadah anak. Untuk ibadah diakonia diadakan jam 1 siang di gedung HFC Kota Embong Sawo. Bagi Anda yang terbeban untuk terlibat mendukung pelayanan ini, Anda dapat berpartisipasi melalui rekening misi gereja kita. Dan untuk informasi tambahan, berikut laporannya. Hari ini kita boleh bersama-sama, saudara ya, bersekutu. Kita mau nonton bareng satu film dari kisah nyata. Let me hear your words above all other voices. Tampak bahwa keluarga ini merupakan keluarga yang cukup religius. Nah, disinilah saya akan mulai masuk, saudara, untuk membawa kita melihat bahwa masalah datang tidak pandang bulu. Namun tiba-tiba saat tengah malam, Ana terbangun dan muntah cukup banyak. Namun sayang, ternyata dokter ini juga mengatakan bahwa seluruh pemeriksaan dan catatan medis Ana menunjukkan dirinya dalam keadaan baik. Tapi kalau tiba-tiba surprise, kita didatangi masalah, bencana, sakit penyakit, bangkrut, ataupun masalah yang lain. Berita yang membuat kita kaget. Pasti gak ada yang senang. Dokter menemukan bahwa ternyata ada sumbatan pada pencernaan Ana. Dan jika tidak segera diatasi, maka Ana bisa kehilangan nyawanya. Dokter yang saat ini menangani Ana menemukan bahwa ada masalah lain pada usus Ana yang menyebabkan tubuhnya tidak mampu memproses makanan yang masuk. Sayangnya, penyakit ini belum ada obatnya. It's called pseudo-obstruction motility disorder, paralysis of the GI tract. That the top part of the stomach works, but the bottom doesn't. What about the pain she's in? Pain is one of the most complicated things to treat. Ana menatap pohon yang biasa dipanjatnya ketika sehat. Akhirnya mereka pun memanjat bersama. Hingga pada posisi yang cukup tinggi mereka pun mencari dahan untuk duduk dan beristirahat. Tiba-tiba Ana terperosok masuk ke dalam rongga pohon yang sudah tua dan lapuk itu. Matahari mulai tenggelam namun tim penyelamat masih belum berhasil mengevakuasi Ana. Kristi yang putus asa berlutut di hadapan pohon, menyerahkan dirinya dan berdoa pada Tuhan, memohon agar putrinya bisa diselamatkan. Masalah sering dipakai Tuhan melahirkan mujizat. Ana mengaku saat terjatuh dirinya pergi ke sebuah tempat indah yang membuatnya merasa aman. Hingga kemudian Ana diminta kembali dan dijanjikan akan sembuh. Dan begitulah menurut Ana alasan mengapa dirinya bisa kembali sehat seperti saat ini. Oke, makasih. Ribet banget sih. Duh, proyek baru ribet banget. Harus belajar lagi.
Mendingan ini, proyeknya udah jelas, kliennya oke, cuannya besar, udah aku kuasain lagi. Apaan nih, males banget. Aku mau nyantai dulu deh. Aku sudah ada di comfort zone-ku. Dan jemaat Tuhan, itu semua informasi yang sudah kami susun untuk Anda semua. Seluruh informasi ini juga sudah terupdate di warta gereja kita. Akhirnya saya pamit, God bless you, dan sampai jumpa. Selamat siang semuanya, shalom, puji Tuhan. Saya menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, welcome, Gereja Happy Family Center Kota. Rindu saudara untuk membawa kita terus bertumbuh, berbuah, boleh menjadi murid Kristus. Tadi adalah salah satu murid kita yang masih belia ya, anak dari Pastor Bani. Kita kasih tepuk tangan semangat sudah ya. Nah, saya begitu lihat, wah ini benar-benar Bani Junior ini ya. Kita merindukan saudara dari anak-anak, remaja, anak muda, dewasa muda. Biar mereka boleh benar-benar dilayani, dididik, diarahkan saudara sesuai dengan karunia Roh Kudus. Biarlah orang tua boleh membawa anak-anak saudara yang belum ibadah onsite, ibadah onsite. Anak-anak remaja, anak muda ada ibadah saudara setiap hari Sabtu ya jam 5. Mereka akan betul-betul difokuskan dan yang menjadi hamba Tuhan yang melayani adalah Pastor Bani ya. Mungkin boleh berdiri sebentar supaya mereka boleh mengenal bersama istrinya Ibu Dewi. Nah, mari kita kasih sambutan. Mereka pastor bagi anak-anak remaja, anak muda, sekaligus juga untuk menjadi koordinator saudara bagi pelayanan anak-anak Minggu Ceria juga. Nah Bapak Ibu Saudara, kami merindukan juga untuk hari Sabtu ini kita akan ada pertemuan ladies ya. Setiap hari Sabtu pertama dan ketiga. Tadi sudah di awal kita melihat highlight dari kegiatan ladies pada tanggal 4 itu nonton bareng ya, Miracles from Heaven. Lalu kemudian kita fellowship bersama-sama, indah sekali. Satu film yang betul-betul menguatkan kita, kisah nyata. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini Bapak Ibu melihat di kiri kanan kita ini tulisannya masih Happy Family School. Karena ini saat banyak saudara yang sedang graduation ya. Sedang wisuda, beberapa waktu yang lalu ada yang wisuda dari primary SD. Nah kemarin beberapa hari yang lalu wisuda dari junior high ya, dari SMP. Dan sudah hari Rebo ini akan ada juga wisuda dari anak-anak playgroup dan TK. Ya, nanti di bawah saudara di lantai 1 akan diberikan informasi bagi Bapak Ibu para orang tua atau oma, opa yang rindu pingin tahu lebih banyak seperti apa sih Happy Family School. Dengan satu misinya, visinya yang sangat jelas Tuhan kasih pada saya sudah ya. Raise up divine generation. Membangun keturunan yang ilahi. Yang paling utama sekali, saudara membawa anak-anak kita ini bertumbuh karakternya. Tentu akan diperlengkapi dengan knowledge, saudara yang di masa akan datang pasti bisa bersaing. Bahkan saya merindukan anak-anak lulusan Happy Family School ini jadi entrepreneur ya. Bukan cari kerja yang baik saja, tapi bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Itu saudara mimpi saya ya. Ya biarlah Bapak Ibu, saudara boleh benar-benar mempercayakan anak-anak, keponakan, cucu, siapa aja. Sekolahkanlah di Happy Family School. Bahasa pengantar utama adalah bahasa Inggris dan juga diberikan Mandarin dan tentu pasti ada bahasa Indonesia. Saya nggak mau juga saudara anak-anak sekolah Happy Family School sampai nggak bisa bahasa Indonesia. Wah konyol juga ya, hidup di Indonesia harus bisa juga bahasa ibu. Nah nanti di bawah sudah akan terima brosur, kita akan adakan juga early bird penerimaan untuk tahun ajaran yang akan datang dengan promosi-promosi yang ada, so bisa dapatkan informasinya. Dan satu lagi, mari saudara saya merindukan, saudara yang belum dibaptis, tanggal 26 Juni
Hari Minggu kita akan ada baptisan. Sebab mungkin punya anak remaja yang sudah rindu, ya udah percaya Yesus. Jangan khawatir, akan di mentoring lebih dulu 5 kali via Zoom. Sehingga kemudian setelah mereka benar-benar percaya menerima Yesus, mereka akan dibaptiskan selam. Ya, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Segalanya telah kumiliki, semuanya daripadamu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Mari sama-sama angkat kedua tangan kita bersama, katakan segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagi, sekali lagi katakan, kan ku bawa, persembahanku yang terbaik, oh, hanya bagimu. Bapak Ibu, tadi sementara menyembah Tuhan setelah firman Tuhan, Tuhan seperti memberikan inspirasi berbicara. Ada orang-orang di tempat ini, saudara ada di satu tempat pekerjaan atau mungkin tempat hidup rumah tangga yang saudara rasanya nggak harapkan seperti ini. Ada orang-orang yang berkata, Tuhan kenapa saya harus bekerja di tempat seperti ini? Kenapa saya harus memiliki keluarga seperti ini? Dan saudara rasanya nggak betah, sudah merasa tidak kuat. Tapi tadi Tuhan ingatkan, saya nggak tahu siapa orang itu. Tapi Tuhan ingin berkata, itu adalah satu tempat yang merupakan satu proses. Kau harus melewati. Tuhan ingatkan seperti Yusuf. Sebelum dia menerima janji Tuhan yang sesungguhnya, dia harus lewati. Ada sumur yang kering, sumur yang kosong. Ada tempat di rumah Potifar di mana dia jadi budak. Dia nggak kepingin di sana, tapi dia lakukan itu. Dia menjalankan semuanya dengan sungguh-sungguh. Bahkan ada di tempat yang sama sekali tidak seorang pun menginginkan. Dia berada di penjara. Tapi dia melakukan semuanya. Sambil percaya penyertaan Tuhan ada atas hidupnya. Jika ada Bapak Ibu Saudara sedang merasa ada seperti di tempat yang saudara tidak inginkan. Apa itu tempat pekerjaan? Apakah itu tempat berkeluarga? Saudara merasa, saya ini rasa orang asing, saya rasa orang aneh. Saya merasa nggak ingin ketemu banyak orang. Hari ini saudara, Tuhan mengasihi saudara. Apakah ada orang-orang seperti itu? Saya ingin berdoa secara khusus. Karena Tuhan taruh itu di dalam hati saya. Tuhan ingin saudara tahu bahwa Tuhan peduli, mengasihi. Di antara sekian banyak orang, Tuhan tahu bahwa engkau ada rasa engkau tidak kuat. Kok saya ada di tempat seperti ini? Mari saudara yang mau saya doakan, angkat tangan saudara. Tuhan Yesus, kau melihat tangan-tangan yang diangkat Tuhan. Ada anak-anak muda, ada istri, ada orang tua, ada keluarga muda, bahkan ada remaja. Tuhan Yesus, Kau mengenal mereka satu demi satu. Ada yang sedang mengalami satu perubahan dalam hidup yang dia nggak inginkan. Tapi Tuhan katakan, lewati itu. It's good for you. Itu baik bagi saudara. Ada di antara saudara bahkan menanti perubahan. Kok nggak berubah-berubah ya?
Tuhan juga katakan, belajar mengucap syukur. Lewati proses itu, jangan ngomel, jangan bersungut-sungut. Tuhan itu hidup, saudara. He is not just giving the gift. Tadi ya kata-kata. He is giving the gift, the giver. Dia memberi, si pemberinya itu sendiri. Yesus lu beri hidupnya. Yesus beri Roh Kudus. Tuhan, Kau menjamah satu demi satu mereka yang mengangkat tangan. Mereka yang rasa, kok saya ada di tempat kayak gini sih? Kok saya ada di keluarga begini? Kok saya ada di tempat pekerjaan seperti ini? Tuhan, satu demi satu. Biar Kau tumpangkan tangan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang berkuasa. Tuhan beri kekuatan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan beri penghiburan. Tuhan beri hikmat. Di tengah-tengah keadaan. Di tengah-tengah situasi. Di tengah-tengah tempat. Di mana mereka tidak harapkan sama sekali. Tuhan, Engkau ada. Tuhan mau saudara sadar bahwa Yesus ada. Seperti Yusuf betul-betul sadar. Tuhan bersama dengan dia. Di sumur yang kosong. Di rumah Potifar. Bahkan ketika dia dipenjarakan. Dia menyadari Yesus ada. Tuhan ada. Saudara, engkau melihat semua kepada Tuhan. Tuhan, berikan mereka jalan keluar yang terbaik. Hari ini kita menerima firman Tuhan. Minta kepada Tuhan perubahan. Tapi mulailah perubahan itu dari dalam dirimu sendiri. Saudara harus berjuang benar-benar untuk hidup dekat dengan Tuhan. Disertai Tuhan. Itu bagianmu. Itu perjuanganmu. Seperti Hana, dia berjuang. Dia minta yang mustahil. Tapi ketika dia benar-benar minta kepada Tuhan, terus-menerus mencurahkan isi hati, bahkan disertai janji. Tidak ada yang mustahil, Tuhan sanggup mengubahkan. Saya merasa ada anak muda, saudara. Saudara yang berkata anak muda itu ngomong begini, saya kok dikasih tempat pekerjaan begini sih? Saudara, Tuhan mau, saudara jangan ngomel. Tuhan izinkan saudara ada di situ, untuk saudara bekerja seperti untuk Tuhan. Bukan bekerja karena tempatnya bagus, ber-AC ataupun orang hormat saudara. Bukan. Bekerja, saudara tahu Tuhan ada. Terima kasih Tuhan. Kau tahu satu demi satu, mereka yang sedang menangis sampai air matanya kering. Untuk keluarga, untuk anak, untuk suami. Tuhan, Engkau tahu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus, lepaskan Tuhan kekuatan yang baru, penghiburan, hikmat, jalan keluar, bahkan kemenangan. Terima kasih. Turunkan tangan saudara, terima kasih Tuhan. Kami sebentar akan pulang, Tuhan bawa umat-Mu ini Tuhan. Mengalami kedamaian, sukacita yang sejati, itu menjadi kekuatan dalam hidupmu. Berkati Tuhan gereja Happy Family Center menjadi gereja yang berkenan di hati Tuhan. Jadi gereja yang memuridkan untuk sungguh-sungguh Tuhan. Janji pencurahan Roh Kudus. Anak laki-laki, anak perempuan akan bernubuat. Teruna-teruna akan mendapat penglihatan. Orang-orang tua hidupnya tetap berguna. Akan mendapatkan mimpi kata firman. Semua akan dicurahi Roh Kudus. Bahkan hamba-hamba. Saudara gak boleh minder. Tuhan melihat kita bukan karena apa yang kita kerjakan di dunia ini. Hamba-hamba dikatakan juga akan dicurahi Roh Kudus. Bernubuat. Mari kita buka hati kita benar-benar kepada Roh Kudus. Dia mau betul-betul memenuhkan setiap kita dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, jika ada yang sakit, hamba berdoa di dalam nama Yesus, percaya, yakin, kesembuhan terjadi. Mujizat terjadi, keajaiban terjadi. Mereka yang sedang berdoa untuk pekerjaan Tuhan, hamba berdoa pertemukan dengan orang yang tepat, pekerjaan yang tepat. Dan mereka tahu itu datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mereka yang sedang merindukan pemulihan rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dan anak, mertua menantu. Dalam nama Yesus Tuhan terjadilah.
Biar perubahan itu mulai dari dalam diri kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara, kota di mana kami tinggal. Sehingga ada kesatuan, ada kesejahteraan, ada keamanan Tuhan. Ada keadilan ditegakkan atas bangsa, negara, dan kota di mana kami tinggal. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kami berdoa memberkati juga hamba-Mu, Pastor Edi Suprapto bersama istri, anak. Pastor Edi yang juga merupakan gembala dari Happy Family School. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk betul-betul membawa anak-anak TK, playgroup, SD, SMP, SMA. Semuanya hidup takut Tuhan. Boleh dibangun karakter Kristus. Boleh dipenuhi juga dengan pengetahuan-pengetahuan yang diperlengkapi dengan hikmat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kesehatan, keluarga, pekerjaan, pelayanan disertai Tuhan. Mari kita aminkan setiap kata berkat dengan percaya. Diberkatilah engkau hai kaum pria. Diberkatilah engkau hai kaum wanita. Berkatilah anak-anakmu. Berkatilah seluruh keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah keuanganmu. Diberkatilah gerejamu. Diberkatilah pelayananmu. Diberkatilah bangsa dan negaramu. Dialah Jehovah Rohi, gembala dalam keluargamu. Dialah Jehovah Jireh, Allah pemberi berkat dalam keluargamu. Dialah Jehovah Shalom, Allah pemberi damai dalam keluargamu. Dialah Jehovah Rafa, Allah penyembuh keluargamu. Dialah Jehovah Cikenu, Allah panji kebenaran keluargamu. Dialah Jehovah Syama, Allah pengawal menyertai keluargamu. Dialah Jehovah Nitsi, Allah panji kemenangan keluargamu. Jemaat Happy Family Center yang Tuhan kasih, pulanglah. Terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Berkat cinta kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus. Berkat pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai memberkati engkau dan keluargamu. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Dalam nama Yesus kita yang percaya berkata, amin.